dikirimkan oleh admin kami H+2. Jadi kakak mohon bersabar karena nanti dikirimkan melalui CP masing-masing peserta agar semuanya clear ya Kak, bisa eh, keterima dan sertifikatnya masing-masing. Nah, sebelum memasuki acara, sebaiknya kita berdoa dulu ya Kakak. Eh, Aturan, kemudian pemutaran Indonesia Raya ya Kakak. Selanjutnya. Nah, halo kakak-kakak. Di Samudra Learning Center ini kita mempunyai company profil nih Kak. Nah, mari kita saksikan bersama. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan Kompani Profil Samudra Learning Center. Legalitas kami disahkan oleh Kemenkumham nomor AHO 0056259 sekian dan dapat dijumpai di profil Instagram kami Pelatihan Kesehatan Indonesia serta YouTube kami. Keuntungan menjadi alumni kami, promo di hari spesial up to 50% hingga diskon 10-15% untuk semua event seminar kami. Review kami, join menjadi koordinator peserta kami, tanpa modal bisa dapat untung jutaan rupiah. Moto kami, sukses, jaya, berkembang. Alumni hebat kami, hampir 100.000 dari seluruh Indonesia. Di antaranya, Bidan Rosiana Mamuju Sulawesi Barat, penghasilan 20 juta per bulan, dan Pure Beauty Cibitung Bekasi Infus Whitening Slimming 16-20 juta per bulan. Sertifikat yang kami berikan legal, berlaku selamanya, dan dapat digunakan untuk izin praktik dan izin usaha. Layanan kami, seminar dan pelatihan, di antaranya seminar kesehatan ber-SKP, pelatihan bisnis kecantikan, dan kelas pakar. Selanjutnya ada minimarket, retail Jawa Mart. Berikut adalah distribusi produk kami, bisa dilihat pada gambar, antara lain produk baby spa dan kecantikan, seperti infus whitening, skin booster, dan masih banyak lagi. Distribusi alat-alat kesehatan kami seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua jenis usaha.
Berikut adalah kelas workshop yang sudah kita laksanakan. Dan kelas pelatihan offline, di sini kita juga mempunyai grup diskusi. Ini adalah beberapa event seminar kami yang telah kami laksanakan. Untuk event selanjutnya, bisa dilihat pada tayangan berikut. Sekian kompani profil dari kami. Terima kasih. Nah, kakak-kakak itu eh, kompani profil dari kami. Untuk kakak yang hari ini ikut workshop Baby Spa nih, bisa banget upgrade ilmunya, ikut pelatihan Baby Spa. Nanti ada di bulan depan di Semarang. Tentunya langsung bertemu oleh nakam kami dan langsung praktek di tempat tentunya, Kak. Dan kami punya perizinan usaha nih. Nanti kakak yang bisa mau bikin perizinan usaha untuk alumni itu 800.000 dan untuk umum itu 1 juta. Nah, kakak bisa kalau berminat perizinan usaha atau ikut pelatihan atau ikut workshop, kita hubungi admin kami yang tertera di poster atau di eh, admin yang ada di grup peserta. Nah, kakak udah tahu belum kali ini narsum kita siapa? Tentunya narsum kita itu Ibu Rifka Anissa. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Rifka. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ninis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, teman-teman semua. Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi. Semangat ya hari ini, hari Minggu. Ya, Bu, semangat. Semangat sekali. Semangat. Oke. Wah, ini kelihatan banget nih suaranya teman-teman udah semangat banget nih. Walaupun pada hari ini, hari Minggu ya, waktunya mungkin dengan keluarga, quality time. Tapi hari Minggu kita belajar nih ya. Pada hari ini kita akan belajar 2 kelas ya. Yang pertama nanti ada baby spa yang basic dulu. Kemudian nanti di kelas kedua ada baby spa yang advance ya. Tadi di awal saya belum melihat nih kira-kira apakah semuanya ini nakes ya bidan perawat. Oh, ini ada ahli teknologi lab juga nih. Oke, coba yang bagi yang teman-teman belum absen, yuk silakan absen dulu agar nanti saya bisa tahu nih kira-kira pada hari ini yang bergabung dengan kelas ini apakah semuanya nakes ataukah ada yang umum juga. Karena untuk materi baby spa dan juga praktek baby spa ternyata tidak hanya nakes aja nih yang bisa. Bahkan umum pun itu bisa dan legal untuk buka layanan baby spa. Syaratnya hanya sudah melakukan pelatihan. Ya, untuk itu tentunya persaingan baby spa itu sangat luar biasa sekali banyaknya. Tidak hanya nakes, bahkan dokter sekarang juga sudah mulai melirik baby spa. Ya, tidak hanya bidan dan perawat. Terapis sekarang juga banyak ya. Oh, ini ada juga nih Kak Winnie caregiver ya dari Bandung. Ada juga ini
yang umum juga ya, terapis juga ya, nggak masalah ya, karena semuanya di dunia spa itu semua bisa belajar. Untuk itu, pada hari ini nanti saya akan berbagi cerita ya, berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu, kira-kira baby spa itu apa sih ya, dan langkah-langkahnya seperti apa. Dan karena waktunya nanti itu terbatas ya teman-teman, karena kan workshop ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan di PowerPoint-nya sedikit aja ya. Jadi nanti kita akan langsung bisa segera praktekkan langsung kira-kira gerakannya seperti apa sih dari awal sampai akhir. Untuk itu di awal saya menyampaikan, saya harap teman-teman betul-betul bisa memperhatikan praktek saya nanti ya. Walaupun melalui Zoom, tapi harapan saya nanti materinya tuh bisa diterima, bisa dipahami dan juga bisa diaplikasikan langsung ke pasiennya. Ya, sepakat ya, teman-teman. Hari ini walaupun online harus benar-benar memperhatikan kamera, memperhatikan HP-nya ya, agar nanti prakteknya tuh langkah-langkahnya teman-teman benar-benar memahami. Oke, teman-teman semuanya. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas. Oke, ya. Baik teman-teman semuanya, kebetulan nih sedikit cerita ya, hari ini saya juga lagi ada di Solo nih, ada pelatihan offline kebetulan. Di Solo pelatihan Mam Baby Spa, kemudian pelatihan yoga juga di offline ya. Hari ini kita pelatihan workshop ya, mudah-mudahan nanti teman-teman setelah ikut workshop bisa mulai buka praktek, bisa ada pasien dan rezekinya banyak, nanti bisa ikut pelatihan secara offline atau online yang full day ya. Karena kalau pelatihan itu kan full nih dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tentunya materinya lebih detail, ada bedah kasusnya, kemudian ada juga praktek satu per satu, ada kita bahas strategi branding promosinya seperti apa, dan lain-lain ya. Oke, perkenalan dulu, Kak Admin bisa dibantu untuk menampilkan layar PowerPoint saya. Oke, teman-teman, bagi yang belum di mute ya, bisa di mute dulu. Oke, bisa dibantu, Kak, biar teman yang lain nanti bisa fokus belajar ya. Kemudian karena materinya ini banyak banget dan padat, teman-teman harap nanti juga dikondisikan ya untuk sinyalnya, untuk suaranya, biar nanti tidak terganggu peserta yang lain, dan segala bentuk pertanyaan nanti di akhir aja. Jadi nanti biar fokus kita ngejar materinya ya, karena waktunya terbatas. Oke, PowerPoint udah terlihat di layar, teman-teman. Sudah. Oke, perkenalkan dulu ya. Wah, saya saking semangatnya nih ya, ngisi kelas hari ini. Ya, perkenalan dulu. Perkenalkan saya Rifka Anissa, background saya adalah bidan. Ya, dulu eh, sekolahnya di Ngudi Waluyo Ungaran ya, Kabupaten Semarang. Kemudian melanjutkan lagi sekolah di Estu Utomo Boyolali, Stikes. Kemudian saya suka sekali dengan dunia holistik. Kebetulan saya juga ada klinik di bidang holistik ya, yang alhamdulillah rame banget ya, dengan timnya ada kurang lebih 4, 5 ya, timnya ada 5. Alhamdulillah di bidang baby spa holistik ini ternyata di masyarakat itu sangat mudah diterima dan juga sangat banyak sekali peminatnya. Kemudian untuk profil pribadi saya sendiri, next Kak Admin. Sebelumnya saya adalah pernah jadi aspid ya dulu lulus kuliah, kemudian pernah bekerja di klinik Pratama di Kabupaten Semarang, Pringapus, kemudian pernah jadi bidan puskesmas setahun, pernah bekerja di pabrik di PT Hoplon di bagian tenaga kesehatannya di klinik, kemudian pernah juga jadi enominator di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya ada usaha sendiri ya, ada PT, kebetulan bidangnya properti, event organizer, seperti saat ini klinik kesehatan swasta. Dan ini saya mulai merintis usaha di bidang lain, di bidang retail minimarket juga ya. Jadi saya memang basicnya sebenarnya bidan, tapi suka sekali belajar bisnis eh, di bidang kesehatan ataupun kecantikan ya. Tapi saya lagi melatih
keahlian bisnis ya dengan beralih mencoba di bidang yang bukan passion saya, bukan di passion kesehatan, di retail and minimarket. Alhamdulillah juga peningkatannya sangat pesat banget ya. Mungkin teman-teman ini bidan, perawat ataupun yang nakes yang lain banyak yang sharing ke saya bahwa jadi nakes itu sekarang kerja itu susah ya. Keamanan, kestabilan dari ekonomi itu juga susah ya karena kadang-kadang gajinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, masih jauh dari UMK ya. Jadi banyak justru teman-teman saya itu bidan tapi kerjanya di bank, kerjanya buka tempat makan ya, ada yang jadi jual online afiliator ya. Pasti teman-teman semua di lingkungan sekitar pasti banyak sekali juga ya yang seperti itu karena memang kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia bagi nakes itu selain minim, itu juga masih banyak sekali teman-teman kita yang belum menerima kelayakan gaji. Ya, tapi nggak perlu khawatir teman-teman ya, karena kita nggak perlu kok nerima gaji, ya. Kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri ya, salah satunya dengan membuka baby spa ini. Untuk itu, karena ini peluang usahanya itu sangat luar biasa besar ya, sangat eh, banyak sekali yang sudah buka ya, sudah banyak di mana-mana baby spa. Ya, untuk itu teman-teman hari ini harus benar-benar belajar memperhatikan karena layanan itu sangat penting agar kita tidak kalah dengan baby spa yang lain dan agar kita bisa bersaing dengan sehat kalau ingin usaha baby spa-nya lancar. Oke, teman-teman saya ingin tanya, tolong dijawab dengan lantang ya, on mic. Apakah semuanya pengen jadi pengusaha baby spa? Ingin. Oh, pengennya yang semangat dong. Apakah semuanya pengen jadi pengusaha sukses baby spa? Amin. Amin. Aduh, berarti pada pengen semua kan? Kalau begitu berarti kita sepakat ya, kita menyatukan satu frekuensi dulu pada hari ini. Tolong dikosongkan isi kepalanya, isi gelasnya ya. Hari ini kita harus bisa menerima materi dengan baik agar kita bisa segera menuju kesuksesan di bidang baby spa itu. Ya, oke, next. Teman-teman nanti kalau saya dalam penyampaiannya kurang jelas atau terlalu cepat nanti bisa diketikkan di kolom chat ya, nanti biar dibaca oleh admin. Baik teman-teman semuanya, kita masuk di materi baby spa ya. Jadi baby spa adalah serangkaian treatment ya yang dilakukan kepada bayi atau balita dengan urutan baby gym, baby swim, mandi, dan masas. Ya, jadi mudahnya ya, sebenarnya teori landasannya tuh banyak, jurnalnya banyak ya, tapi hari ini khusus untuk teman-teman saya ingin menjelaskan yang simple aja, yang mudah diterima biar langsung meresap, langsung hafal ya. Baby spa adalah serangkaian terapi ya yang terdiri dari baby apa tadi? Baby Baby gym, gym, baby swim, mandi, dan massage. oke, pinter ya. Jadi rangkaiannya itu, apakah boleh di apa namanya dibolak-balik? Nggak boleh, ya. Urutannya paten tidak boleh dibolak-balik, ya. Yang pertama harus gym dulu karena untuk peregangan otot. Yang kedua baru swim. Setelah swim itu harus mandi. Kenapa? Karena mungkin saat berenang babynya pipis, babynya pup, ya. Jadi harus mandi. Tentunya teman-teman harus menyiapkan bak mandi untuk babynya. Kemudian setelah mandi yang terakhir baru dilakukan masas. Loh, Bu Rifka, kenapa habis swim kok malah masas? Kan masas kena minyak, nanti badannya lengket, gak nyaman. Enggak di masa swim dulu toh. Ya, enggak boleh ya. Teman-teman, sesuai dengan ilmu terbaru ya, bahwa setelah melakukan masas itu adalah pori-pori kita itu terbuka.
Ya, saat pori-pori terbuka, apabila langsung mandi itu bisa menyebabkan masuk angin. Loh, Bu, tapi pasien saya kemarin habis massage, terus gym, dia nggak masuk angin, aman-aman aja. Itu pas aman aja ya, pas kebetulan aman, pas kebetulan kondisinya lagi bener-bener mungkin baik, kekebalan tubuhnya lagi baik, imunitasnya lagi baik, mungkin baik-baik aja. Tapi kita perlu jaga-jaga di situasi terburuk. Jadi jangan sampai saya habis baby spa di kliniknya Bu Rifka, tapi bukannya sehat, anak saya malah masuk angin, batuk, pilek, demam. Ya, jadi jangan sampai kita disalahkan. Ya, karena ilmu terbaru seperti itu, saya konsul dengan beberapa dokter spesialis anak juga seperti itu, ya. Jadi harus gym, swim, mandi, baru dilakukan massage. Ya, kemudian setelah massage, apabila mau mandi lagi, itu boleh jaraknya kurang lebihnya 2 jam dulu, baru boleh dilakukan mandi. Ya, dan saat massage pun ya kan tidak memerlukan minyak yang sangat banyak ya. Kan kita bisa mengira-ngira nih, kira-kira minyaknya itu seberapa. Ya, jadi tetap nyaman juga di babynya. Seperti itu. Kemudian untuk syarat baby spa sendiri itu syaratnya wajib ya, tidak boleh tidak ada salah satu dan tidak boleh dinego ya. Jadi baby spa syaratnya satu, berat badan minimal 5 kilo. Kemudian usianya minimal 3 bulan ya. Tidak sedang demam, tidak sedang mengalami eh, sakit kulit, semisal gatal-gatal, kemudian campak, kemudian alergi, tidak boleh ya. Kemudian pastikan dalam keadaan sudah bangun tidur atau bukan jam tidur dan dalam kondisi sudah kenyang. Ya, saya ulang lagi syaratnya satu, berat badan minimal 5 kilo, usianya minimal 3 bulan, kemudian tidak demam, tidak memiliki sakit kulit, tidak dalam waktu jam tidur, dan sudah makan atau kenyang. Ya, baby yang demam tidak boleh dilakukan massage, apalagi spa ya, karena nanti bisa meningkatkan suhu, bisa membuat pembuluh darahnya pecah, dan juga bisa membuat adiknya tambah rewel dan tambah sakit. Yang paling bahaya nanti bisa kejang. Ya, jadi gimana Bu Rifka kalau ada pasien datang pengen maksa di massage atau di spa tapi kondisinya demam? Ya, lebih baik ditolak ya, tapi diberikan penjelasan. Kenapa nggak boleh? Kemudian diberikan solusi. Solusinya apa? Oh, berarti solusinya harus periksa ke dokter dulu, Bu, atau minum paracetamol dulu. Ya, nanti ketika sudah membaik, kita jadwalkan ulang lagi untuk baby spa. Ya, seperti itu. Saat kita menolak pasien, karena sesuai dengan ilmu, sesuai dengan SOP kita, asalkan kita memberikan penjelasan yang mudah, ya, pasti juga akan diterima dengan baik. Untuk PowerPoint-nya ini apa? Isinya adalah gerakan-gerakan praktek ya, teman-teman. Jadi nanti PowerPoint-nya bisa teman-teman pelajari sendiri karena ini saya menjelaskan intinya aja nih di depan. Kemudian nanti langsung saya praktekkan gym seperti apa, massage seperti apa, swim seperti apa ya. Karena saya pengennya di waktu yang singkat ini nanti materinya itu benar-benar bisa diterima ya. Karena kadang-kadang sangat membosankan ya kalau kelas itu hanya baca PowerPoint gitu ya. Lebih baik kan langsung satset ya, langsung kita eksekusi nih prakteknya seperti apa. Oke, itu tadi ya syarat-syarat dari baby spa. Oke, kita langsung saja ke praktek baby gym. Ya, teman-teman ya yang di layar itu PowerPoint ya, tapi saya tadi sudah menyampaikan bahwa saya pengennya nanti lebih banyak ke prakteknya aja. PowerPoint-nya nanti silahkan bisa dibaca sendiri ya. Teman-teman cukup fokus mendengarkan suara saya dan fokus melihat gambar saya di kamera ya.
Oke, admin bisa dibantu Kak kameranya ya. Kita langsung aja praktek baby gym. Oke, gambar saya secara live udah kelihatan di layar utama teman-teman semua ya. Sudah, Bu. Oke, udah jelas ya. Jadi harap memperhatikan di kamera ya, teman-teman. Fokus mendengarkan suara saya yang indah ini ya, biar nanti materinya benar-benar masuk nih di kepala. Oke, sebelum itu ya kita lihat persiapannya untuk baby spa sendiri. Yang pertama-tama ini ada minyak ya, olive oil ya, minyak olive oil, minyaknya ditaruh di spray, botolnya spray ya. Spray. Kenapa di spray botolnya? Karena kalau minyak ditaruh di cawan atau lepek atau wadah kecil, satu, itu nanti bisa kurang, bisa kelebihan ya. Kalau kelebihan nanti dibuang eman-eman, kalau dimasukkan ke botol lagi kalau udah kotor ya, banyak mubazirnya. Yang kedua, nanti kalau tumpah itu bisa mengotorin alat-alat yang lain ya. Kemudian kalau spray itu mudah dibawa kemana-mana, bisa direfill, kemudian lebih terlihat higienis, bersih, steril. Ya, kemudian minyak yang digunakan itu minyaknya adalah minyak zaitun atau minyak kelapa atau minyak biji anggur atau minyak biji matahari ya, biji bunga matahari. Itu yang boleh yang aman. Ya, tapi biasanya menggunakannya saya olive oil ya atau minyak zaitun yang mudah ditemukan dan harganya juga affordable untuk kita. Kemudian, minyak yang digunakan itu adalah minyak yang aman dikonsumsi kita. Karena apa? Karena saat kita memijat bayi ya, kadang-kadang tangan adik ini kan masuk ke mulut ya, jadi tidak berbahaya. Namun walaupun yang digunakan adalah minyak yang boleh dimakan, tentunya minyak Sanko Bimoli itu nggak boleh ya. Harus minyak yang aman, minyak zaitun, minyak kelapa yang untuk massage. Kemudian untuk baby oil sendiri, itu juga tidak boleh massage anak dengan baby oil, karena baby oil itu adalah minyak sintetis yang tidak aman apabila masuk ke pencernaan bayi. Oke, ini ada minyak. Kemudian ini ada diffuser ya, atau aromaterapi. Nanti kalau menyala ini ada lampunya dan juga ada keluar asapnya dari sini lubangnya. Nanti ada aromanya ya. Kebetulan hari ini saya bawanya ini aromanya rose ya atau mawar. Di Samudra juga kita menyediakan aromaterapi berbagai jenis, ada lavender, ada mawar, ada melati dan lain sebagainya ya. Manfaatnya berbeda-beda banyak sekali. Ini bisa untuk mendukung layanan kita. Tentunya dengan alat bahan yang lengkap dengan berbagai varian ya, itu juga bisa meningkatkan kepuasan, kepercayaan pasien terhadap kita. Selanjutnya ini ada musik box ya. Musik box ini juga ada jamnya ya kalau nyala. Ini satu bisa untuk timer kita karena kita kalau massage baby itu juga harus ada kira-kira waktu ya. Jangan terus overtime.
Ya, jadi harus sesuai dengan SOP. Kalau massage anak 1 bulan, misal nih standarnya 30 menit, ya harus 30 menit terus ya. Jangan kurang, jangan lebih, karena nanti akan menimbulkan pertanyaan loh, sama baby A massage kemarin lama loh, kok sama anakku enggak ya. Nanti akan menimbulkan kurang baik di penilaian publiknya. Kemudian ini juga untuk mendengarkan musik relaksasi ya, atau kerennya disebut brain booster. Brain booster sendiri manfaatnya bisa untuk relaksasi, kemudian bisa untuk menenangkan baby, bisa meningkatkan hormon oksitosin ya, hormon bahagia. Bisa dengan ini. Ya, kelihatannya kan keren ya, brain booster ya, padahal hanya musik box yang kemudian bisa diisi USB atau Bluetooth ya, yang disambungkan ke YouTube isinya musik relaksasi. Kemudian ini ada hand sanitizer. Boleh mama juga dikasih sama mama. Ya, ini hand sanitizer atau boleh diganti sabun cuci tangan ya, menyesuaikan. Tapi bagusnya sih sabun cuci tangan ya. Nanti kalian bisa cuci tangan, boleh ditambah hand sanitizer juga. Kemudian ini papan nama. Papan nama ini adalah untuk memperkenalkan nama layanan kita. Kemudian babynya namanya siapa, usia berapa. Ini untuk kebutuhan estetik, untuk kebutuhan promosi kita. Ya, jadi teman-teman bagi yang buka baby spa tidak hanya bisa memijat, tapi teman-teman juga harus kreatif nih agar bisa bersaing di lingkungan yang sudah banyak sekali baby spa-nya, ya. Dan juga harus memenuhi kebutuhan sosial media usaha teman-teman dan juga ibu pasien. Karena kalau pasien baby spa sedang massage, biasanya kan ibunya difoto, di video, posting ke sosial media mereka kan. Jadi kita harus memfasilitasinya yang bagus. Oke, ini ada infrared. Kalau di tempat saya itu massage dapat gratis infrared ya. Tapi karena hari ini materinya baby spa, saya nggak membahas infrared karena ini infrared sudah ada kelasnya sendiri dan yang tugas menjelaskan itu profesi dari fisioterapi. Ya, teman-teman yang pengen belajar infrared atau uap ya untuk menambah layanan di baby spa bisa ikut yang kelas uap infrared ya di bulan apa Mbak? Di bulan Mei ya, tanggal 9. Nanti bisa tanya admin. Kemudian ini ada gym ball. Ya, gym ball ini adalah untuk eh, gym baby ya. Mereknya Speed. Ukurannya kalau untuk baby 65 cm. Ada ukuran 75, 85, 90 ini untuk dewasa. Kalau untuk baby gym with ball menggunakan 65 cm. Ini ada eh, kayu secang ya, ini adalah bonus kalau di tempat saya treatment massage itu gratis, ramuan kayu secang kayak gini nanti bisa dibawa pulang. Ini direbus, disaring nanti untuk mandi ya, manfaatnya untuk menghaluskan kulit, mencegah gatal-gatal, menyembuhkan gatal-gatal pada kulit bayi, sebagai anti alergi ya, bisa menggunakan ini. Ini gratis di tempat saya. Kemudian ini member ya. Ini member di tempat saya itu kalau masa semua pasien tuh ada membernya ya, cardnya, loyalty card ya. Namanya Samudra Holistic Care ya, Bu bidannya siapa, bisa ditambahkan nomor izinnya, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa ya, data diri. Kemudian ini ada pemeriksaannya ya, hari apa, tanggal berapa, treatmentnya apa. Dan saya tuliskan lagi adalah kunjungan ulang. Jadi agar ibu-ibu itu ternotis gitu ya. Oh, hari bulan ini sudah treatment baby spa. Tadi kata Bu Bidan Rifka manfaatnya banyak sekali baby massage ya. Jadi harus jadwalkan lagi bulan depan ya. Biasanya 5 kali gratis apa ya, atau 10 kali gratis massage 1 kali. Dan ini adalah apa teman-teman ini namanya? Namanya apa teman-teman ini? Balon. Iya betul, balon ya. Apa hubungannya baby spa dengan balon, Bu? Ya. Ini balon saya kasih ke anaknya
ya, biar mereka happy, biar mereka seneng nih kalau baby spa di Bubi dan Rifka dapat mainan ya. Mereka akan happy, nyaman, sehingga saat treatment itu biasanya nggak rewel ya buat mainan, seneng. Dan besok lagi biasanya anak-anak itu pada minta ke mamanya, Mama aku pengen dong berenang atau pijat lagi di Bu Bidan yang kemarin itu loh, Ma, yang aku dapat balon gitu ya. Ini suatu bentuk promosi ya. Jangan lupa saat kita buka baby spa, kita tidak hanya pinter praktek, tapi kita juga harus bisa pinter cari pasien. Percuma pelatihan, sertifikat pelatihannya 10, gelarnya panjang kali lebar, tapi nggak bisa nyari pasien ya, itu percuma. Oke, nah itu masalah bisnis baby spa, gimana caranya dapat pasien yang banyak, yaitu teman-teman bisa ikut kelas pelatihannya yang full day. Saya pasti akan kupas tuntas tuh, gimana caranya tuh, biar dapat pasien rame itu kayak gimana ya. Oke, ini adalah pelampung ya, untuk berenang, pelampung dada. Kalau pelampung itu ada yang leher, ada yang dada, tapi saya nggak memakai yang leher, karena kalau leher itu satu ya, nggak nyaman. Coba ke di-shootin saya Mbak ya. Ya kan pelampung leher tuh kayak gini ya teman-teman ya. Tentunya kalau seperti ini kan kita yang dewasa aja kan nggak nyaman ya. Nggak nyaman terus kayak tercekik gitu ya. Kemudian juga bisa membuat cedera pada leher. Ya, jadi saya udah nggak pakai pelampung leher. Saya pakainya pelampung dada nah, ya, nanti di sini. Kayak gitu. Oke, yang pertama-tama ya urutannya adalah baby gym. Untuk baby gym jangan lupa ya, segala jenis aksesoris ya, emas berlian permata ya, gelang-gelang dilepas ya. Ini harusnya dilepasnya tapi saya nggak lepas ya karena bukan baby. Kalau harusnya dilepas semua. Kemudian pastikan kuku kita itu pendek ya, jangan yang panjang nanti bisa melukai baby, malah bisa sampai di kantor polisi ya, viral nanti ya. Jadi jangan sampai kukunya panjang-panjang. Boleh menggunakan kutek, tapi kutek yang normal aja ya mungkin teman-teman. Sekarang kan banyak ya nail art yang ada kupu-kupunya, ada bunganya, ada diamondnya, berlian ya. Itu jangan, karena nanti bisa kurang terlihat profesional aja kita di depan pasien. Oke, sebelumnya ya nanti bisa teman-teman ikuti. Yang pertama adalah perkenalan. Ya, Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Rifka. Hari ini dengan adik Eva mau baby spa ya, Bu. Jadi nanti urutannya yang pertama kita gym dulu atau olahraga. Kemudian nanti kita berenang. Setelah berenang nanti mandi dulu, Bu. Karena kalau adik pipis atau adik pup, biar nanti nggak gatal-gatal. Yang terakhir nanti dilakukan masas atau pijat. Setelah dimasas atau pijat, saya kasih gratis sinar inframerah, Bu. Kemudian untuk baby spa sendiri, Bu, manfaatnya satu, untuk meningkatkan tumbuh kembang baby, melatih keberanian adik, kemudian meningkatkan aliran darah, kemudian meningkatkan nafsu makan, meningkatkan menyusu pada baby, tidurnya lebih nyenyak, adiknya lebih aktif, lebih pintar, dan lebih sehat. Gitu ya, Bu ya. Apakah adik ada keluhan, Bu? Oh, tidak ada, Bu Bidan. Oh iya, baik, Bu. Kalau tidak ada keluhan, langsung saja saya lakukan gym ya, Bu. Ini alatnya sudah saya siapkan sebelum saya gym, sebelum treatment, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu ya. Teman-teman jangan lupa tuh cuci tangan dulu ya. Baby spa, baby massage itu prinsipnya adalah bersih, ya, bukan steril. Jadi nggak perlu pakai handscoon. Ya, mungkin dulu waktu zaman COVID ya pakai handphone, tapi kan sekarang enggak ya. Cukup cuci tangan aja. Apa alasnya ya? Biasanya saya pakai alas itu loh, kain bedong baby ya. Jadi satu alas untuk satu pasien. Oke ya, yang pertama adalah baby gym ya teman-teman. Bisa dilihat untuk gerakannya.
Kita pegang tangannya seperti pegang kakinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ya. Satunya 1, 2, 3, 4, 8. Oke, gerakan 1. Yang kedua, lututnya ditekuk ke arah perut. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 8. Oke, kemudian 1, 2, 3, 8. Oke, kemudian pegang lututnya. Ya, kita angkat lurus. Jangan sampai gini ya, lurus. Seperti sikap lilin. 1, 2, 3, 4, 8. Oke, itu adalah gym pada kaki. Selanjutnya untuk tangan, ya. 1, 2, 3, 8. Satunya, 1, 2, 3, 8. Oke, kemudian dua-duanya. 1, 2, 3, 4, 8. Oke, tangannya dipindah ke kanan kiri. Ya, kita pegang tangannya seperti ini. Caranya 1, 1, 2, 2. Ya, jadi tangan kanan 8 kali, tangan kiri 8 kali ya. Semua gerakan kita ulang 8 kali per bagian. Oke. Kemudian keduanya naik. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Oke, setelah itu siku ketemu lutut. 1, 1, 2, 8. Ya. Kalau adiknya kaku, mengkaku, badannya nggak mau digerakkan gimana Bu Bidan ya? Berarti adiknya tegang. Berarti kita relaksasikan dulu. Gimana caranya? Ya sambil diajak mainan dulu, sambil ngobrol dulu, seperti itu. Ya, itu tadi untuk gerakan baby gym yang menggunakan manual ya. Mudah ya, bisa diterima. Kemudian selanjutnya adalah baby gym with pole ya. Ada di ada di baby spa itu yang pakai ini, ada yang enggak ya. Tapi saya tetap mengajarkan ya biar layanan kita itu beda sama yang lain. Jangan lupa saingan kita banyak. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang paripurna lengkap ya, update detail. Oke, kemudian ini bolanya ya tadi pastikan bolanya ya aman ya dan kita melakukannya di lantai bawah ya. Jangan di atas bed di atas karena nanti takutnya keterbatasan tempat kan sempit ya bednya. Kemudian nanti bisa gelundung ya, bahaya. Gelundung itu bahasa Indonesia apa ya? Mengguling. Terjatuh, terguling ya. Oke, kita kasih alas dulu ya. Kemudian ini babynya ya, kita pegang seperti ini nih di belakang. Ya, dicepet di ketiaknya. Kelihatan ya? Oke. Kemudian tangan kita ini menyangga bola ya. Biar enggak menggelundung ya. Kemudian yang pertama-tama kita ajak ngomong juga adiknya. Dek, tadi udah olahraga tangan dan kakinya, sekarang kita olahraganya pakai bola ya. Kita sambil mainan bola. Suka main bola kan adiknya?
Misal adiknya belum bisa jawab, belum bisa ngomong, nggak apa-apa. Tetap kita ajak ngomong, ajak ngobrol. Karena ngajak ngomong anak itu juga salah satu stimulasi. Ya, jadi Bu Bidan jangan banyak diemnya, harus banyak ngomongnya, ngomong yang edukatif ya. Kemudian setelah itu setelah dipegang ya, kita mentul-mentulkan kayak gini ya, seperti mainan ya, ya pelan-pelan. Wah, kita mainan bola ya, Dek Eva ya. Suka main bola nggak di rumah sama mama papa? Ya. Wah, pinter ya, pemberani sekali main bola. Oke, ya. Kita beginikan agar adiknya itu nyaman. Dia menganggapnya ini adalah sebuah permainan, ya. Oke, kemudian setelah itu dari sini Mbak kameranya Mbak, dari depan. Oke, kemudian kita pegang seperti ini, ya, atau gini, boleh, atau gini, ya. Kemudian kita balik badannya, tangan kita pegang kakinya, ya, biar nggak merusut nih. Kemudian tangan yang kanan pindah ke atas, megangnya gini, ya, atas bahu dua-duanya, bawah ketiak. Tangan satunya diangkat, ya. Kemudian kita lepas, kita turunkan tangan kita ke bawah, pegangnya kayak gini ya, jepit ya. Ini agar apa? Kenceng. Karena ini mereka ya, dia menunduk. Tapi kalau ini anak tuh dia pasti gini kepalanya. Ya, biasanya orang tua tuh di depan jimbolnya, ya, ngudang, menghibur, ya, ngajak ngomong. Oke, tangan satunya kita pegang ke sini. Kemudian kita arahkan ke depan. Satu, dua, tiga, delapan. Ya, ke kanan. Satu, dua, tiga, delapan. Ya, ini untuk melatih keberanian adik juga ya. Satu, dua, tiga, delapan. Oke, ini kita lakukan 2 kali pengulangan ya. Lagi ke depan lagi, kemudian ke kanan lagi, 8, dan juga ke kiri. Oke, setelah itu selesai, dilepaskan kakinya, tangan kita pindah ke atas, ya. Kemudian bolanya kita cepit nih menggunakan kaki kita, ya. Adiknya dibalikkan, ya. Kemudian setelah itu karena ini bolanya adalah di bawah ya teman-teman, adiknya kita hadapkan ke depan, kita pangku kayak gini, ya. Ini di bawah ya, ya kayak gini. Kemudian kita rangsang adik untuk menendang bolanya. Ya, adik, Dek Eva pemberani sekali ya. Tadi kita mainan di bola nggak takut. Yuk sekarang kita olahraga, kita belajar menendang bolanya. Ya, kita stimulasi nih. Kita ajarkan ya, menendang seperti ini. Ya, nanti adiknya tuh akan merespon nih, happy, seneng. Akhirnya kakinya gini-gini ya, berusaha menendang. Oke, kemudian kita mainan bola, ada disuruh menendang dulu ya, sampai dirasa kurang lebih ya 3 menitan lah ya. 3 menit sampai 5 menit tergantung kondisi adik ini, dia happy nggak, nyaman nggak, ya gitu ya. Kemudian setelah sudah selesai gym with ball-nya, kita persiapan untuk baby swim ya. Tentunya saat baby swim tidak menggunakan pampers ya, pampersnya dilepas. Untuk baby swim sendiri itu dengan kolam baby spa ya, itu dengan suhu airnya hangat-hangat kuku. Ya, tidak dengan air dingin tapi dengan air hangat. Suhunya berapa ya? Untuk normal mudahnya ya, karena kan nggak semua orang punya termometer untuk mengukur air ya, itu hangat-hangat kuku. Ya, kayak eh, kita mau mandi itu ya. Berarti kalau air hangat harus memiliki heater. Heater air sendiri itu ada 2 jenis, yang satu listrik, yang satu gas. Silakan teman-teman pakai yang apa.
Kemudian pastikan sebelum reservasi, sebelum datang pasiennya ya, atau pas awal datang, kita langsung menyalakan airnya. Ya, jadi saat baby gymnya selesai, nggak perlu nunggu lama untuk kolamnya penuh. Jadi bisa langsung. Ya, ini biasanya nanti teman-teman nih yang bisa mengira-ngira sendiri. Oh, kira-kira debit di air di klinikku itu kenceng nggak? Kalau kenceng ya nggak perlu waktu lama. Kalau pelan-pelan, keluarnya sedikit-sedikit, berarti kan butuh waktu lama. Jadi pastikan saat pasien datang itu air sudah terisi ya. Jadi pasiennya nggak menunggu lama. Selain itu, agar waktu kita juga efisien, nanti bisa untuk bagi-bagi waktu dengan pasien yang lain. Untuk kolam baby spa sendiri, itu ada yang jenisnya teraso atau keramik batu ya, itu harganya lebih terjangkau sekitar 2 jutaan ya, mungkin 2,5 lah ya. Tapi kekurangannya adalah sangat berat ya, dipindah-pindah susah. Kemudian yang kedua itu ada dengan menggunakan kolam sendiri, buat sendiri ya. Kolamnya itu menggunakan biasanya kaca sama keramik ya. Tapi ya harus dengan tukang yang beneran ya. Nanti kan jangan sampai saat ada pasien diisi air panas, kolamnya retak atau bocor ya kan berbahaya. Kemudian yang ketiga itu bahannya adalah fiber. Untuk fiber sendiri itu memang harganya lebih mahal ya. Minimal kayaknya tuh 4,5 atau 5 juta tuh ya di Solo. Ada yang 8 juta, 9 juta, bahkan ada yang 11 juta. Yang membedakan itu besarnya, kemudian kacanya, biasanya ada tambahan gelembung-gelembung udaranya, tambahan lampu, tambahan aksesoris stiker, itu yang bikin mahal. Teman-teman sering lihat ya di iklan-iklan ada kolam baby spa yang ada gelembungnya, ada air, ada lampunya, itu menggunakan fiber ya. Harganya sekitar segitu. Nanti bagi teman-teman yang mau beli, saya ada linknya ya. Saya nggak jual, tapi saya ada linknya. Nanti saya share di grup ya. Oke. Kemudian pampersnya diganti dengan celana pendek atau dengan baju berenang. Ya. Setelah airnya siap, kita butuh 2 orang untuk memasang pelampungnya ya. Kalau belum punya asisten, kita bisa minta tolong melibatkan ibunya. Ya, yang satu nanti memegang bayinya, yang satu memasangkan pelampungnya. Biasanya kalau dengan ibu pasien, ibunya yang megang baby, ya nanti kita yang masang. Oke, misal saya ibunya ya, Mbak Ari bisa dibantu, Mbak Ari. Ya, jangan lupa kita juga menyediakan handuk ya, teman-teman, handuk baby ya. Oke, teman-teman, ini pelampungnya ya. Pelampungnya harus terisi apa? Pompa semua ya, terisi udara semua. Ya, ini adalah pelampungnya ya, pengaitnya ada pengait dada. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pastikan semuanya terisi angin semua ya. Jadi nggak ambles tuh nanti saat ada babynya. Oke, posisinya ibu seperti ini ya. Dia bu bidannya ya, Mbak E. Oke, Bu. Adiknya saya pakaikan pelampung dulu ya. Oke, adiknya nanti menghadapnya ke sini. Dibuka, Mbak. Oke, jadi ini satunya dinaikkan, satu dibawahkan gini. Ya. Oke, seperti ini posisinya. Kemudian dipasang pengaitnya. Ya, pengaitnya ini. Kemudian ini ada tali pelindungnya nih. Ya, di atas bahu. Kita masukkan. Pastikan kalau beli pelampung itu sebelum ada pasien dicoba dulu ya. Jadi pas ada pasien nanti kalian bisa masang. Oke. Kemudian satunya ya. Posisinya ini boleh menghadap ke atas, boleh menghadap ke bawah. Ya, seperti ini lah kira-kira ya, teman-teman. Oke, jadi posisinya aman ya, enggak tenggelam. Seperti ini ya. Kemudian setelah kita apa
menyiapkan kolam ya. Ini sudah aman, kita pastikan aman, nggak melorot juga adiknya. Kita bawa ke kolam. Ya. Megangnya pantatnya ya, dan ininya ya, dipegang seperti ini. Ya kita cek airnya udah hangat, ya kita kasih tahu dulu adiknya. Adik, ya kita coba mainan air ya. Airnya air hangat, kita nanti sambil bermain ya, sambil olahraga berenang. Pastikan di kolamnya juga ada balon-balon, balon apa? Bola-bola ya, bola-bola kecil yang warna-warni, ada bebek-bebekannya, ada kodok-kodokannya ya, yang bunyi cicit-cicit itu ya. Buat adiknya tuh nggak takut gitu. Kemudian yang pertama-tama masukkan dulu telapak kakinya ke air. Ya, kemudian sambil kita kenalkan airnya. Wah, airnya anget ya, Dek. Nyaman ya, asik ya. Kita mainan air ya. Sambil tuh lihat ada bolanya warna-warni nih, ya. Ada bebeknya, ada kodoknya. Ya, nanti kita berenang sambil bermain ya, Dek ya. Oke, setelah terlihat nyaman, adiknya nggak nangis, turunin lagi pelan-pelan. Ya, sampai ke batas lutut. Ya, kok tetap masih nyaman ya, diturunkan lagi. Ya, diturunkan lagi sampai ke pantatnya. Oh, masih nyaman lagi nih ya. Kita pegangkan ke tangannya. Airnya. Wah, pintar sekali. Adik Eva, pemberani. Ya, anak mama pintar sekali. Oke, setelah itu adiknya dirasa nyaman, baru diletakkan semua ke kolamnya. Oke, posisinya seperti ini. Ya, setelah diletakkan di kolam, ada baby yang responnya itu tanpa kita minta atau tanpa kita arahkan, udah langsung gini-gini ya. Tapi ada yang diem aja. Tapi nggak masalah kalau diem ya, karena itu suatu proses adaptasi, apalagi baru pertama. Kita lihat dulu, evaluasi dulu. Ya, minta ibu untuk ngajak ngobrol juga, memotivasi adiknya juga ya, ngudang di depannya. Ya biasanya setelah itu dia mulai senyum, mulai refleks nih tangannya, kakinya, ya. Jadi setiap anak itu kan responnya sendiri-sendiri ya. Kita nggak apa-apa, kita harus menyesuaikan respon. Kemudian apabila kakinya tetap kaku nih, tetap diem aja ya. Kita coba pancing ya. Adik kakinya digerak-gerakin yuk, kita sambil bermain air ya. Dah, kemudian lepas ya. Nanti adik akan biasanya pelan-pelan nih mulai menggerakkan kakinya saat dirasa aman ya. Nanti lama-lama dia akan adaptasi sendiri. Cuman memang nggak semua anak itu aktif ya, kan anak itu kan macam-macam. Tapi nggak apa-apa, karena memang satu kali baru pertama itu memang respon adaptasinya seperti itu. Yang terpenting adiknya udah berani nggak nangis dulu. Kemudian gimana kalau nangis, Bu? Kalau nangis berarti dicoba dulu loh, ditenangkan pakai mainan ya, pakai bola-bolanya, dialihkan dulu perhatiannya. Kalau masih nangis ya, berarti diangkat ya. Kita tadi kan menyiapkan handuk ya. Handuknya kita letakkan di depan kita ya. Kita angkat ya, kita peluk seperti ini. Kemudian sekiranya eh, ininya mungkin kurang nyaman ya, pelampunya boleh dilepas dulu. Kalau enggak, bisa digendong dulu, ditenangkan dulu ya. Bisa ibu bidannya, bisa orang tuanya. Kalau orang tuanya berarti kita kasih handuknya. Oke, kemudian setelah tenang kita masukkan kembali pelan-pelan. Apabila nangis terus gimana? Kalau nangis terus ya berarti harus berhenti dulu ya, ditenangkan dulu baru dimasukkan lagi. Tapi kalau babynya happy, tenang, itu bisa dilakukan 5 menit dulu ya. Setelah 5 menit istirahat dulu ya, kemudian dilanjutkan lagi. Maksimal berenangnya 15 menit. Kalau bayinya kesenangan ibu bidan 15 menit kurang, mintanya 1 jam. Jangan ya, nggak boleh. Nanti bisa kedinginan. Ya, nanti malah bisa membuat masuk angin, kedinginan ya. Jadi harus disesuaikan. Karena kalau sampai 1 jam kan airnya yang awalnya hangat juga jadi dingin. Gitu ya. Ini terkait baby swim. Setelah itu selesai, kita lepas. Oke, setelah kita lepas, ya kita langsung
proses ke memandikan baby. Oke, seperti itu ya. Namanya memandikan bayi, ya. Memandikan bayi tentunya kita menyiapkan ember bayi ya, ember mandi pada bayi dengan air hangat. Sudah bisa memandikan semua atau belum ya? Ada yang belum bisa memandikan bayi? Belum. Oh, belum bisa. Oke, kalau belum bisa ya, Bu Rifka baik hati. Saya ajarin nih cara memandikan bayi ya. Airnya sudah hangat, sudah siap ya. Misal ini kan sabunnya ya. Sabunnya juga saya biasanya pencetan ya untuk memudahkan kita ngambil, bukan yang suntaan gini ya. Yang pencetan cerut-cerut mudah diambil. Ya, yang pertama-tama tadi ya, dilepas dulu celananya. Kemudian kita ambil badannya kita angkat nih. Dipegang di tengkuk di lehernya ya. Kemudian diangkat di bokongnya. Jadi kita bawa ke ember, kemudian kita letakkan dulu nih bokongnya ya ke embernya. Tangan kanan menyangga, tangan kiri memegang seperti ini. Ya, dicengkeram ketiaknya. Ya, biar nggak merucut ya, karena kan sabun licin. Kita ambil sabunnya ya, mudah, dekat ya, jangan jauh-jauh ya. Kita harus mengira-ngira. Kemudian kita kasih air. Adik Eva yang cantik dan pintar, ini mandi sama Bu Bidan ya. Kita habis selesai berenang, kita mandi dulu. Biar enggak gatal-gatal ya. Biar kulitnya bersih dan harum. Oke, kemudian kasih sabun, kita sabunin. Ya, kita sabunin seluruh bagian badan babynya. Apakah muka boleh disabun, Bu? Boleh ya. Tapi pelan-pelan sabunnya ya. Karena kan kalau sabun baby itu kan enggak perih di mata ya. Beda kalau sabunnya Shinsui ya, itu kan perih. Harus khusus sabun baby. Mereknya apa, Bu? Mereknya bebas ya, karena nggak ada yang endorse Bu Rifka nih. Jadi mereknya bebas. Sejauh ini kalau sabun bayi itu aman semua ya, yang sudah BPOM ya. Oke, kemudian setelah bagian depan sudah, kita bilas nih. Ya, kemudian kita pegang dari depan. Seperti ini, ya. Diangkat balik, ya. Jadi dadanya itu menyangga tangan kita kayak gini. Tangan kita tetap mencengkeram ketiaknya ya dan bagian belakang ya, pastikan di sela-sela juga bersih ya teman-teman. Oke, kemudian setelah sudah ya, kita balikkan lagi ya, posisi seperti pertama ya, kita angkat, kasihkan di handuk ya, kemudian kita keringkan dengan handuk. Oke, itu tadi adalah materi baby gym, baby swim, dan massage. Ya, untuk pertanyaannya nanti silahkan menulis di kolom chat ya. Kita langsung saja untuk baby massage. Ya, untuk baby massage sendiri itu bisa dilakukan mulai dari habis lahir sampai tua ya. Boleh semua massage. Dan massage itu tentunya berbeda antara bayi baru lahir, dengan anak, dengan dewasa, ibu hamil, menopause, itu kan berbeda ya. Jadi ini adalah untuk massage baby sehat. Ya, setelah selesai semua, tadi setelah berenang, boleh minum dulu, boleh adiknya kalau mau nenek dulu juga boleh, kita sambil menunggu. Ya, langsung juga nggak apa-apa. Karena kan tadi saya di awal menyampaikan bahwa sudah dalam kondisi kenyang ya. Tapi kalau setelah berenang kok pengen minum ya ya nggak apa-apa, kita kasih waktu jeda sebentar, kalau enggak bisa langsung. Oke, tadi alat sudah siap, Bu Bidan sudah cuci tangan ya. Kemudian yang pertama adalah masas kaki, crut 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 ya, kasihkan di tangan.
kita gosok-gosok tangan kita dulu ya. Mungkin tangan kita dingin kena AC, kena kipas, kena air ya. Kita gosok-gosokkan dulu biar hangat. Setelah sudah, gerakannya seperti ini ya. Dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Oke, kemudian love besar. Dari bawah, love. Seperti bentuk love ya. Love besar. Jadi kaki bagian depan dan kaki bagian belakang itu kena 8 kali. Oke, setelah itu kakinya dipegang ya, biar nggak lari-lari, nggak biar banyak gerak, melingkar. Melingkarnya yang rata ya, jangan jauh-jauh jaraknya dan pastikan lingkarannya itu seluruh kaki. Delapan kali. Kemudian setelah itu tangan kita membentuk huruf C. Ya. 1, 2, 3, 8. Kemudian jari menari. 8 kali. Kemudian setelah itu tangan kita dua di bawahnya. Ya, seperti memeras. 1, 2, 3, 8. Oke, setelah itu kita tutup dengan diturunkan. Oke, kemudian area lutut ya, melingkar 8 kali. Lutut bagian belakang melingkar. Kemudian pergelangan kaki melingkar ya, memutar 8 kali. Kemudian punggung kaki diarahkan dari pangkal ke jari-jari. Dari pinggir kanan ke pinggir kiri. 8 kali repetisi ya. Oke, setelah itu telapak kaki. Dari pangkal bawah diarahkan ke kanan kiri. Pangkal bawah diarahkan ke kanan dan ke kiri. Oke, kemudian di kaki yang paling atas ya, C ditekan. Kemudian di kakinya yang paling atas ya, bukan jari ya, bawahnya jari, dilakukan tekanan dari kiri ke kanan. 8 kali. Kemudian kakinya, jari-jarinya ditarik. Nggak perlu sampai bunyi teklik ya, ditarik aja. Oke ya, itu tadi gerakannya sama antara gerakan kaki kanan dan kaki kiri. Oke, ya. Kemudian kita masuk ke punggung dulu, ya. Kalau nggak punggung ya boleh langsung ke dada dulu, ya, biar nggak bolak-balik. Ya, apakah gerakan tadi kaki boleh dibolak-balik, Bu Rifka? Boleh. Ya, tapi lebih baik diapalkan aja urutannya biar nggak ada yang lupa. Kadang-kadang kalau dibolak-balik kita justru lupa. Gerakan yang melingkar tadi udah belum ya?
gerakan jari menari udah belum ya? Kita lupa ya. Jadi lebih baik bisa diurutkan, dihafalkan ya, teman-teman. Oke, lanjut ke bagian dada ya. Yang pertama nih dari dada bagian depan ya. Dari tengah ke arah bahu luar. 1, 2, 3, 8. Kemudian buka dada kecil melewati atas puting anak. 1, 2, 8. Kemudian dari pojok kiri ke kanan. 1, 2, 3, 8. Oke, kemudian love besar. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kemudian love kecil. 2, 3, 7, 8. Oke, sudah. Kemudian kedua tangan di belakang punggungnya atau di samping menggunakan jempol diturunkan di tulang tengah sternum itu ya. 1, 2, 3, 7, 8. Kemudian dari ujung atas dada diarahkan ke ketiak samping. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, 8 kali repetisi. Kemudian pindah ke area perut. Ya, yang pertama. 1, 2, 3, 8. Ya, diturunkan. Kemudian gerakannya setengah lingkaran, full lingkaran. Setengah, full. Coba, yuk sambil lihat zoom, tangannya diperagakan ya, kayak Bu Rifka. Coba tangannya masing-masing. Karena kalau melihat kayaknya gampang ya, karena cuma melihat. Tapi kalau pas praktek susah ternyata. Yuk kita coba ya. Setengah lingkaran, full. Setengah, full. Ya, biar kelihatan saya pakai satu jari ya. Setengah, full. Tapi jangan satu jari loh. Ini cuma contoh biar paham. Setengah, lingkaran. Setengah, lingkaran. Oke. Kemudian setelah itu, titik-titik melingkar searah jarum jam. Oke, kemudian di pojok kanan dari kita ya. I 3 kali, L terbalik, U terbaik, terbalik ya. Ini yang disebut pijat ilu atau pijat I love you ya. Bahkan banyak itu di sosmed di Google ya. Gerakannya seperti itu. I L U, I L U, I L U ya. Kemudian dari ujung kanan baby ke kiri. Titik-titik ya. Oke, 8 kali. Setelah itu ditutup. Itu tadi adalah gerakan perut. Kemudian punggung ya. Untuk tangan itu biasanya saya terakhir ya. Karena kalau tangan itu biasanya rewel adiknya ya. Karena pegel, sakit kan banyak digendong, banyak persendian, banyak gerak, pegang-pegang menggunakan tangan. Biasanya tangan tuh cepat capek kalau anak-anak. Jadi terakhir saya pijatnya. Setidaknya kalau anaknya rewel, anaknya nangis itu di detik-detik terakhir ya. Karena biasanya kalau dari awal itu udah nangis, sampai akhir udah nangis. Sedangkan kalau nangis nanti rewel, bisa sampai muntah, badannya bisa kaku, ya kan nggak boleh ya nangis dipijat. Oke, kita kasih minyak lagi, cerut, 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 ya kita tangan kita, kemudian kita arahkan ke bawah. Dia
bubuk tangannya ya. 1, 2, 3, 7, 8 ya. 8 kali. Kemudian dari bawah nih ke atas. 1 ke bagian luar bahu. 2, 3, 8 ya. Kemudian menyilang. 1, 2, 3, 7, 8. Kemudian dengan kedua jempol ya dari eh, pantat bagian atas ya melingkar. 1, 2, 7, 8. Kemudian jari menari. 8 kali. Kemudian punggungnya dicubit. Ya, teman-teman coba diperhatikan, agak dideketin, Mbak. Ini dicubit, ya, kelihatan ya, dicubit. Kemudian jempolnya itu mendorong ke atas, ya. Jari-jarinya jalan. Ya, jadi tercubit, dorong ke atas. Cubit, dorong ke atas. Ya. Kemudian setelah itu zigzag 8 kali. Kemudian buka. Oke, kemudian kanan kirinya. Lalu bagian punggungnya pas di tulang ya. Nah, ini kan ada tulangnya ya di baby ya. Oke, kemudian kita balik kita ke tangan. Untuk tangan sendiri gerakannya sama dengan yang di kaki tadi ya. Gerakannya benar-benar sama semuanya yang di kaki. Kemudian ada tambahannya adalah di bagian puncak bahu ya melingkar. Kemudian tangannya dibuka ya, diarahkan ke sini 8 kali. Kemudian belakang juga. Oke, tangannya ditarik ke atas ketiaknya. Boleh pakai jempol, boleh pakai buku-buku tangan. Oke, kemudian sama ya satunya. Oke, kemudian selanjutnya adalah masas pada area wajah. Nah, ini terakhir kenapa? Karena baby ada yang lumayan banyak. Kalau dipegang wajahnya itu nggak nyaman, terus nangis. Makanya terakhir. Yang pertama-tama di tengah alis. Ya, 1, 2, 3, 4, 8. Ya, dinaikkan dari kiri ke kanan. Oke, kemudian zigzag. Dahi sebelah kanan baby, kemudian sebelah kiri baby. Kemudian di bawah mata, ke pelipis. Pertengahan alis, bawah mata, pelipis. Pertengahan alis, bawah mata, pelipis. Ya, bawah hidung, tulang pipi naik. Bawah hidung, tulang pipi naik. Kemudian dari bawah ke atas. Dagu ke pelipis. Kemudian pipinya melingkar.
Oke, puncak kepala ya, puncak apa ini? Rambut ya, melewati bawah belakang telinga sampai dagu, hentakkan. Bawah telinga, dagu, hentakkan. Puncak rambut, belakang telinga, bawah dagu, hentakkan. Puncak rambut, bawah telinga, bawah dagu, hentakkan. Oke, itu tadi adalah masas sehat ya, atau masas pada baby prakteknya. Oke, sudah ya, itu materi kelas pertama kita, teman-teman. Yang mau bertanya, silahkan menuliskan di kolom chat ya, nanti akan langsung saya jawab. Setelah itu mungkin nggak usah break ya, Mbak. Nanti kita bisa langsung yang advance aja ya, karena kan materinya kan berhubungan ya, teman-teman nanti biar nggak lupa. Oke, silahkan untuk pertanyaannya bisa dituliskan dulu di kolom komen. Oke, teman-teman bisa dituliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti langsung Bu Rifka jawab ya. Oke, silakan dituliskan dulu ya. Sebentar, Bu Rifka minum dulu sambil ditulis dulu itunya. Mbak, tolong air putih dulu. Oke, pertanyaan pertama ya, teman-teman. Ya, Bu Rifka jawab. Karena yang tanya kan banyak ya, jadi diperhatikan dulu. Karena nanti pertanyaan yang sama nanti nggak Bu Rifka baca lagi ya. Oke, pertanyaan pertama. Bentar, saya lihat dulu ya. Ya, untuk videonya nanti teman-teman akan dapat sih ya, video prakteknya ya. Nanti akan dikasih sama admin. Ya, tapi ditunggu ya, nanti akan di-share. Oke, dari Kak Wiyatnya Nikarang ya, dari Bali. Apakah baby spa bisa dilakukan pada newborn atau minimal 3 bulan? Oke, Kak, jadi baby spa dan baby massage kita perlu pisah dulu ya artinya. Kalau baby massage itu hanya pijat. Tapi kalau baby spa itu satu kesatuan ya. Jadi gym, swim, mandi, massage. Itu syaratnya kan tadi syarat wajib ya minimal 3 bulan, berat badannya minimal 5 kilo. Apabila belum 3 bulan ya berarti nggak boleh di baby spa ya karena lehernya itu belum kuat ya kalau untuk menyangga berenang ya. Oke ya, Kak Mas Karya, apakah boleh jika telapak kaki dulu baru telapak kaki dulu baru ke kaki, perut, dada, punggung, tangan dan terakhir wajah ya? Boleh kalau ke telapak kaki, baru kaki, perut, dada, punggung, tangan dan terakhir wajah. Boleh ya, Kak. Yang penting babynya itu enggak bolak-balik ya, udah tengkurap, balik lagi, tengkurap lagi ya. Jadi kurang apa ya? Kurang efisien ya. Jadi boleh, yang penting masih dalam satu ritme yang sesuai. Kak Eka, apakah boleh kita langsung massage bayi dikarenakan belum punya untuk yang renang? Boleh ya, teman-teman semua. Jadi bagus nih, Kak siapa tadi? Kak Eka ya. Wah, bagus Kak. Walaupun belum punya tempat renang, massage dulu ya. Nggak apa-apa, massage dulu, home care dulu ya. Pijat batuk pilek dulu, pijat sehat dulu, pijat kecerdasan dulu, pijat nafsu makan dulu. Sambil menunggu modal terkumpul, nanti baru pelan-pelan
beli kolam, renovasi tempat, itu nggak apa-apa. Yang terpenting harus menguasai teorinya, menguasai SOP tindakannya ya. Jadi biar yang di apa? Biar materinya, maaf, biar gerakannya itu sesuai. Ya. Untuk pijat bayi boleh dilakukan berapa kali ya dalam seminggu dari Kak Putri Selatur ya. Jadi teman-teman, massage itu tidak ada overdosisnya. Jadi boleh dilakukan sesering mungkin. Tapi kan nggak mungkin kan ibu itu datang ke kita setiap hari. Jadi kita menyampaikannya, Bu, massage baby itu tidak ada overdosisnya. Boleh dilakukan sesering mungkin karena manfaatnya sangat luar biasa banyak. Namun maksimal ya harus 1 bulan maksimal ya. Maksimal tuh 1 bulan sekali. Namun biasanya lebih bagus, lebih baik bisa 2 minggu sekali. Atau apabila ada keluhan. Yang terpenting paling lama itu 1 bulan sekali. Bagaimana caranya menenangkan baby yang nangisnya kejer ketika massage ya? Nangis kejer itu kan kita cari tahu dulu ya, nangisnya karena apa? Apakah nangisnya dia karena gerah? Apa karena sakit? Ya, apakah karena lapar, ya, apakah karena takut dengan orang baru, ya kita cari tahu dulu. Dan biasanya kita menenangkannya itu melibatkan orang tua, ya, digendong orang tua, ya, diajak jalan ke sekeliling klinik dulu, diajak mainan, atau mungkin sambil nenen. Nanti saat sudah tenang, baru kita lanjut massage lagi. Oke, ada Kak Ulfah. Siang Ibu, saya Bidan Ulfah dari Ciamis. Halo Kak Ulfah. Ibu, untuk sertifikat yang kita dapat bisa langsung diurus izin NIB-nya di OSS secara mandiri. Dan apabila ada kolam baby spa 2, itu apakah water heater-nya harus 2 juga? Terima kasih. Oke, ya. Sertifikatnya nanti bisa langsung untuk izin usaha ya teman-teman. Namun perlu digarisbawahi ini, karena hari ini kita adalah workshop. Workshop itu adalah seperti seminar ya, tapi ada prakteknya, tapi waktunya terbatas ya, materi dasar. Ada juga sertifikat pelatihan. Kalau pelatihan itu minimal 8 jam sampai 10 jam. Ya, materinya lebih detail, nanti praktek satu-satu, ada ujiannya, kemudian juga ada bedah kasusnya, ya. Sertifikatnya juga sertifikat pelatihan dan ada gelar non-akademiknya. Kalau kita pikir secara logika ya, workshop 2 jam dan pelatihan 10 jam. Tentunya materi yang didapatkan lebih lengkap yang pelatihan. Ya, jadi semisal Kak Ulfa mau mengurus dengan sertifikat workshop itu bisa. Namun lebih baiknya agar pelayanannya itu lebih paripurna, lebih baik, lebih lengkap ya, bisa ikut yang pelatihan ya, dan pelatihannya pun kalau di Samudra itu bisa offline dan bisa online ya. Offline itu 1.500.000, kalau yang online 1.299.000 ya. Tapi khusus nih untuk peserta di hari ini nanti boleh Bu Rifka kasih potongan 150.000 deh ya, untuk offline ataupun untuk online ya. Nanti bisa hubungi ke admin atau boleh WA Bu Rifka juga boleh ya, nomornya juga ada di grup. Karena gini teman-teman, saat pasien datang ke kita, itu kan pasti tuh mereka punya keluhan ya. Harapannya setelah datang di Burka, keluhan itu akan teratasi. Tapi kalau dalam pelayanannya tuh kita nggak sesuai, gerakannya salah, kemudian tidak sesuai dengan ilmu yang terbaru, atau bahkan hanya melihat dari YouTube, dikhawatirkan tentunya layanannya itu kan nggak sempurna, nggak paripurna. Dikhawatirkan nanti tidak bisa mengatasi keluhan pada pasien. Padahal mereka datang ke kita itu kan tujuannya agar masalah teratasi. Saat masalah teratasi, maka mereka juga akan senang nih, akan datang ke kita lagi jadi langganan. Tapi saat layanan kita tuh nggak bagus, keluhan tidak teratasi, maka 99% mereka juga nggak akan datang ke kita lagi, kapok ya. Dan dikhawatirkan mereka juga bisa ngomong jelek juga tuh ke lingkungan mereka. Ya
jangan pijit baby di Bu Bidan Rifka loh. Kemarin anakku ke sana tuh keluhannya eh rewel, nggak bisa tidur. Nah, tapi habis dipijit sama aja tuh nggak ada perubahan. Itu kan menimbulkan citra buruk ya. Kemudian nyambung masalah NIB ya. Jadi izin baby spa itu bisa menggunakan NIB atau nomor induk berusaha. Itu bisa untuk bidan, perawat, dokter umum pun bisa ya, asalkan sudah ikut pelatihan ya. Boleh diurus secara mandiri, kalau pusing nggak ada waktu boleh minta bantuan dari tim Samudra. Kita juga ada eh, jasa untuk izin usaha baby spa. Kita bisa akses seluruh Indonesia, keluarnya dari dinas terkait di daerah itu, berlogo Garuda, ada barcode-nya juga. Kalau mau ngurus sendiri silahkan ya, kalau mau kita bantu juga silahkan. Kita biasanya sih cepet ya ngurusnya, kalau websitenya itu aman cepet. Sehari, 2 hari udah jadi, udah bisa terbit. Karena usaha yang ada izinnya, itu selain untuk keamanan kita, itu juga bisa untuk meningkatkan kepercayaan pasien ke kita. Kayak gitu ya, teman-teman. Boleh deh ya untuk perizinan nanti Bu Rifka kasih potongan juga 150 bagi teman-teman yang mau ngurus perizinan ya. Harga umumnya 1 juta, alumni 800.000 plus ada diskon 150.000 ya. Boleh DP dulu ya, kalau sudah jadi baru pelunasan. Itu nggak apa-apa. Oke, Kak Ajeng Wahyu. Kak, dulu aku pernah kerja di baby spa, itu swim terkadang mengikuti customer. Kadang minta pijat dulu. Bagaimana bila ada minta seperti itu? Karena mengingat kadang bayi nangis jika swim, makanya minta pijat dulu. Ya, teman-teman, eh, pasien itu kan nggak tahu ya landasan ilmu kita, jurnal kesehatan seperti apa, ya. Ya jangan kita ikut pasien. Pasien yang harus mengikuti kita, toh itu demi kebaikan. Asalkan kita menjelaskan dengan baik, dengan jelas, disertai alasan yang logis, dan disertai solusi yang baik, pasti mereka akan memahami kok. Ya, untuk itu perlu sekali teman-teman menguasai ilmunya. Untuk Kak Ayu, untuk usia bayi, bayi kalau masih newborn boleh dimasas? Enggak, boleh sayang ya. Boleh Kak Ayu, bahkan bayi baru lahir atau bayi BBLR pun itu boleh loh dimasas ya. Karena kan manfaatnya masas bisa untuk meningkatkan nafsu makan atau meningkatkan intensitas menyusu baby ya, cepat menaikkan baby. Ya, jadi BBLR itu di beberapa rumah sakit juga ada terapi tambahan, ada masas baby BBLR-nya. Namun memang kalau masas baby BBLR itu hanya usapan halus, tidak ada tekanan. Caranya sama tapi cukup diusap halus. Kak Ade, apakah boleh urutannya kaki, tangan, perut, kemudian punggung terakhir muka? Kak Ade tidak saya rekomendasikan sih ya kalau menurut pengalaman saya 6 tahun di bidang baby spa. Karena kalau tangan dulu, tangan itu mesti anak-anak tuh rewel, sakit ya. Jadi nanti saat megang perut, punggung, muka ya, nanti nangis dari awal. Makanya kenapa tangan dan muka itu terakhir. Kalau semisal jaga nih, kalau nangis tuh nangisnya biar pas akhir-akhir gitu loh. Jadi pas awal itu kita tenang masasnya. Karena saat bayi nangis, tentunya kita pun kadang ada yang jadi bingung, ada yang jadi panik, ada yang nanti gugup gerakannya lupa. Kak Lina, apakah pas mesas pakai pampers ya? Oke, masasnya pakai pampers ya. Ya nanti kalau pas di bagian punggung yang bawah atau pantat bagian atas, pampersnya diturunin sedikit ya. Masas dari newborn bisa ya, Kak Wiatnya nih. Kak Juma, oh Kak Dinar. Ya. Untuk baby gym apakah boleh dilakukan di atas kasur yang diletakkan di lantai? Boleh sayang ya. Saya juga gitu kok ya, lantai kasurnya itu di lantai. Tapi ada apa tuh? Bukan tikar ya. Apakah punya kita namanya? Ada matrasnya ya. Terus dikasih alas kain lagi. Lebih aman di bawah dan lebih nyaman di bawah sih ya. Mobilisasi babynya juga gampang. Kolam baby swim, apakah bisa menggunakan kolam portable yang pakai pompa? Boleh sayang ya. Saat pijat punggung, apakah dada bayi perlu diberi penyangga seperti bantal? Iya.
biasanya saya pakainya itu bantal donat ya. Pakai bantal itu loh, bantal leher. Kalau babynya masih kecil ya, masih sebulan pakai bantal leher ya. Jadi kan ada penyangga untuk sininya. Tapi kalau untuk yang udah setahun mungkin ya 2 tahun, saya biasanya pakai bantal donat yang menyusui itu ya kan besar ya, itu kan nyaman. Bisa gini ya, bisa gini kan posisinya ya, nyaman. Kak Aceh ya, untuk baby spa dengan mengikuti workshop ini aja apakah bisa Kak? Ya tadi udah saya jawab ya Beb. Sebenarnya bisa sih, cuma kan karena ilmunya itu kan ilmu dasar terbatas dan ekspres ya. Ini kan saya menjelaskannya juga ekspres nih, makanya tadi saya nggak berpatokan sama PowerPoint biar waktunya cukup, biar nanti tanya-tanyanya bisa terjawab ya. Sebenarnya bisa, cuman karena materinya terbatas, dikhawatirkan ya. Nanti tuh teman-teman belum bisa benar-benar menguasai gerakannya. Padahal kalau nggak bisa menguasai gerakannya, takutnya nanti salah tindakan, jadi malpraktek atau pasiennya komplain kayak gitu loh teman-teman ya. Ya saya selalu mendoakan semoga teman-teman lancar selalu rezekinya ya, biar bisa ikut pelatihan. Tapi saat ini nggak apa-apa kalau workshop dulu ya. Kan setiap orang itu kan sendiri-sendiri ya. Sedikit cerita nih teman-teman ya. Saya itu kan orangnya fleksibel ya, karena kan ya pelatihan di tempat sendiri ya, yang mengadakan saya sendiri. Jadi ada beberapa teman tuh, beberapa teman pelatihan, Kak Rifka saya belum ada gajian nih bulan ini, bisa nggak nih saya bayar setengah dulu, ikut pelatihan dulu ya. Nanti sisanya setelah pelatihan. Atau boleh nggak kan nih Kak, saya nyicil dulu nih Kak, per bulan 200 nanti kalau udah cukup saya pelatihan. Ada kayak gitu teman-teman, saking mereka tuh ingin belajar baby spa-nya, saking pengennya ikut pelatihan. Justru saya sangat mengapresiasi gitu loh. Sampai ada yang nyicil tuh sampai 7 bulan loh. Dia tuh asisten bidan ya, fresh graduate. Sebulan 100, sebulan 150, sebulan 200, sampai ke kumpul 1.500.000. Wah, luar biasa dong ya pengorbanannya. Tapi saya senang seperti itu ya, saya support, saya nggak apa-apa. Ya boleh. Gak usah malu ya, kalau sama Kak Arif kan gak usah malu. Kalau misal butuh bantuan, ada kendala, WA aja nggak apa-apa. Kak, saya ada kendala seperti ini nih, kira-kira gimana ya? Semua kendala, semua problem pasti ada solusinya ya. Nanti kita bisa sharing. Selagi saya bisa bantu, nanti pasti saya bantu. Oke, lagi dari Kak Cumalia. Untuk bagian punggung bayi, adakah daerah tertentu yang tidak boleh? Semua boleh. Daerah tulang belakang banyak serabut saraf. Boleh sayang ya, boleh dipijat semuanya. Cuman kan kan kita kanan pijat bayi itu kan mengira-ngira ya, enggak yang ditekan keras kayak pijat orang tua ya. Sesuaikan aja dengan tekanan babynya. Bahkan untuk yang baby yang BBLR pun tidak ada tekanan loh, cukup diusap lembut. Kak Ulfa, untuk diffuser dan aromaterapi itu apakah dari 3 bulan atau boleh dari 0 bulan? Bahkan boleh dari dalam perut ya, nggak apa-apa aman. Untuk durasi baby spa itu biasanya 60 menit sampai 120 menit ya. Khusus pijat bayi aja itu biasanya 30 menit sampai 45 menit. Kalau baby massage dan gym 1 jam. Kalau baby spa ya mandi, gym, swim, massage itu biasanya 2 jam. Jika pijat aja tidak berenang, apakah juga harus minimal BB 3 bulan dan 5 bulan, 5 kilo? Enggak ya sayang, Kak Mas Karya. Ya, tadi itu syaratnya untuk baby spa ya. Kalau untuk massage boleh kok habis lahir. Kak Novi, jadi Bu, misalkan saat ini di pertengahan masa selalu bayi mulai rewel, misal karena ngantuk atau lapar, itu bisa ditunda dulu Bu, setelah aman baru dilanjut lagi masasnya. Betul ya. Makanya daripada kita seperti itu, ya kan jeda menunggu bayi rewel itu kan ya nggak cepet kan, ada yang lama. Makanya kita perlu tanyakan dulu ya, kita kasih tahu dulu Bu, pastikan nanti setelah pijat, sebelum pijat itu sudah makan, sudah bubuk ya Bu, bangun tidur ya. Jadi kita nggak perlu menunggu-nunggu kayak gitu. Kan kita besok mau jadi pengusaha baby spa yang pasiennya banyak. Kalau kita seperti itu kan kita nggak bisa memanajemen waktu kita. Akhirnya pasien yang lain molor ya. Kak Jumalia. Oh, ada lagi, bentar. Tapi untuk pengurusan izin harus ada pelatihan dulu ya Kak, Kak Ajeng. Ya. Eh, pelatihan yang maksudnya yang full day ya.
Untuk pengurusan izin enggak ya sayang? Pengurusannya itu cukup syaratnya KTP sama NPWP aja. Nanti untuk sertifikat pelatihannya itu dipajang secara terpisah. Ya, nanti boleh WA Kak Rifka atau WA admin boleh ya. Kontak Kak Rifka di mana ya? Kak Egalisa ya. Kontak saya ada di grup sama kayak kalian ya. Ada di grup ya, nanti bisa dilihat ya. Ini saya ketikkan juga ya di sini nomor saya. Semua boleh WA ya kalau mau sharing, curhat ya. Karena peserta saya itu banyak ya dari seluruh Indonesia. Kebanyakan ya pada suka curhat-curhat cerita. Kak, aku pengen buka baby spa tapi aku ada kendala ini nih. Kak, aku ada pasien kemarin seperti ini dan aku dikomplain. Gimana cara mengatasi? Nggak apa-apa WA aja ya, pasti saya balas. Tapi karena saya tuh ya sibuk ya, jadi ya sabar ya teman-teman. Kak, kalau untuk pelatihan di kakak nanti gelarnya apa, Kak Lina ya? Untuk gelarnya yaitu CBHC, Certified Baby Spa Holistic Care Therapist. Oke ya, nanti bisa yang mau pelatihan bisa menghubungi Kak Admin ya. Bulan depan kita ada di Semarang dan ada di Solo lagi juga. Yang luar daerah bisa ikut yang online. Walaupun online nggak perlu khawatir, pasti dijamin garansi materi juga bisa tersampaikan dengan baik ya. Apalagi yang offline tambah baik lagi ya. Untuk teman-teman terus semangat ya. Untuk home care apakah perlu massage? Home care untuk home care massage apakah tetap memerlukan izin? Perlu ya. Walaupun belum punya klinik perlu izin ya, Beb. Ya, karena sekarang itu kan apa-apa viral, apa-apa rame, apalagi banyak sekali persaingan baby spa. Nggak semua orang itu tuh baik sama kita, nggak semua orang itu senang lihat kita berkembang. Untuk itu kita jaga diri kita sendiri ya, amannya kita harus punya izin walaupun masih home care. Tapi nanti kalau aku punya klinik gimana Kak izinnya nggak terpakai dong? Terpakai ya, apalagi kalau buat izinnya di Kak Rifka kan kamu tinggal bilang aja, Kak dulu saya buat izin home care baby spa sama Kak Rifka, tapi ini saya alhamdulillah punya rezeki eh, pindah kliniknya di sini, bisakah dibantu? Bisa ya, nanti Kak Rifka pindahin alamatnya, semua bisa dibantu. Oke Kak Resti, Kak arti CMBT itu apa? Di kita yang mam apa CMHC ya? Oke, kalau yang CMBT itu kayaknya bukan dari Samudra ya, karena setiap lembaga itu kan punya apa gelarnya masing-masing. Setahu saya kalau CMBT itu sertifikat Mom Baby Therapist kayaknya ya. Cuma kalau di Kak Rifka itu satu keahlian itu satu gelar. Jadi kalau Baby Spa CBHC Certified Baby Holistic Care Therapy. Kalau Mom CMHC Certified Mom Holistic Therapist. Kalau yoga CFPY Certified Fasilitator Prenatal Yoga. Kalau estetik, estetik ada lagi. Apakah CPAT kalau CPAT ya, Certified Professional Aesthetic Treatment. Ya, kayak gitu ya, teman-teman. Untuk gelar tambahan itu bisa didapat kalau ikut pelatihan ya, Cin, Karesya ya. Kalau workshop enggak ya, nanti dapat sertifikat sih, tapi enggak dapat gelar. Kalau yang dapat gelar itu yang ikut pelatihan ya. Jadi teman-teman yang mau ikut pelatihan silahkan menghubungi admin atau boleh WA Kak Rifka ya. Boleh keep dulu, bulan depan kita ada di Solo atau di Semarang dan juga yang jauh nanti boleh ikut yang online ya. Untuk yang online nanti di sertifikat nggak ada kok tulisan ini ikutnya online, ini ikutnya offline enggak. Sertifikatnya sama. Dan nanti sertifikat kaos, oil, pelatihan kit kita kirim ke alamat kakak masing-masing seluruh Indonesia. Udah nggak ada tambahan biaya lagi ya. Ke Samarinda belum ada sayang ya, jauh sekali ya. Untuk ke Balikpapan saya juga belum ada. Tapi di Samudra itu kita ada program kerjasama nih dengan peserta ya. Jadi teman-teman Kak Jumalia misal mau buat pelatihan di Samarinda, oke boleh ya. Nanti panitianya Kak Jumalia. Nanti yang ngurus di Samarinda Kak Jumalia. Nanti kita datang ke sana, kita fasilitasi, kita siapkan untuk kebutuhannya. Jadi yang cari peserta sama tempat Kak Jumalia.
Gitu juga sama Kak Mas Karya ya. Bu, yuk kita adain pelatihan baby spa di Balikpapan. Boleh, mau kapan ya? Nanti Kak Mas Karya jadi panitia. Tentunya ya dapat cuan dong ya. Namanya kerja kan dapat uang ya. Ya, Kak, soalnya di daerah sini kebanyakan yang udah pelatihan baby spa itu gelarnya CMPT. Ya, Kak Resti boleh ya besok ikut ikut samudra ya, dapat gelar juga. Untuk Banten belum ada sayang ya, boleh nanti kalau kerjasama di Banten ya sama Kak Ade, nanti calling aja. Untuk pelatihan terdekat dari Jepara di Semarang atau di Solo ya, Beb, Kak Mukta ya. Peserta saya di Jepara tuh juga banyak banget, Kak. Jepara, Rembang, Pati, Purwodadi, Blora itu banyak. Ya biasanya mereka pada ikut yang di kelas Solo. Karena kan banyak banyak travel, ada kereta, bandara, terminalnya juga aksesnya mudah. Makanannya juga murah-murah di Solo ya. Jadi banyak banget yang datang ke Solo, ikut ke Solo. Ya, jangan lupa ya hari ini ada potongan 150.000 untuk ikut baby spa dan potongan 150.000 untuk perizinan. Ya, untuk yang daerah-daerah yang belum saya sebutkan itu kita belum ada semua ya sayang. Jadi nanti kalau mau request buat di Bekasi, di Jakarta, di Medan, di Aceh ya, nanti boleh kita kerjasama aja ya buat di sana. Nanti kakak yang jadi panitianya. Kalau online apakah bisa maksimal ya Kak? Bisa ya, bisa. Kalau yang ngajarin Kak Rifka ya, karena pasti detail dan terus nanti juga saya cek nih satu-satu harus on cam. Bener nggak nih gerakannya? Apa nih yang salah? Kayak gitu. Ini teman-teman pelatihan online, yo paham kan? Ya sama saya. Padahal baru hanya 2 jam, apalagi kalau 10 jam ya. Tergantung teman-teman fokus nggak nanti mendengarkannya. Oke teman-teman itu dulu sudah jam 12 ya. Saya kembalikan ke moderator. Nanti habis ini kita bisa istirahat sholat dulu sebentar ya. Nanti kita masuk lagi jam 1 aja ya, Kak. Kita masuk jam 1 untuk lanjut di kelas pediatrik. Nanti untuk di kelas pediatrik teman-teman tolong menyiapkan ballpoint ya. Ballpoint atau spidol ya untuk kita nanti belajar. Baik teman-teman semuanya terima kasih. Itu tadi dari saya materinya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan atau kesalahan ya. Dengan senang hati saya menerima kritik dan saran untuk perbaikan materi ke depan ya. Tidak ada kesuksesan yang didapat secara instan. Semuanya butuh pengorbanan, butuh perjuangan, pantang menyerah, butuh semangat yang membara untuk bisa mencapai ke puncak. Untuk teman-teman semuanya semangat terus, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Saya tunggu ceritanya. Kak Rifka, aku udah buka praktek baby spa loh, udah rame pasienku. Sebulan aku udah 20 juta per bulan. Wah, kan luar biasa ya. Ikut senang. Ya, jadi jangan malas belajar karena semakin kita belajar, semakin dekat dengan kesuksesan. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak. Nah, nanti jangan keluar ke Zoom dulu ya. Nanti kakak kalau yang ikut kelas pediatrik nanti bisa join lagi. Nah, nanti istirahatnya ini sekitar 15 menit. Habis itu kembali lagi, sholat dulu. Nah, nanti jam jam 1 kita mulai lagi ya kakak untuk pijat pediatrik. Nah, nanti siapin pulpen ya nanti materinya tersampaikan. Nanti bisa praktek juga secara ini dari narasumber kita. Selamat istirahat kakak. You're the one I want. I want to drive away with you. I want your complications too. I want your dreary Mondays. Wrap your arms around me, baby boy. I want to drive away with you. I want your friends were the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I've read all of the books beside your bed. The wine is cold, like the shoulder that I gave you in
watch you breathe. Kiss me once cause you know I had a long night. Kiss me twice cause it's gonna be alright. 3 times cause I waited my whole life. Shiny things, but I'd marry you with paper rings on. That's right, darling, you're the one I want. And I hate accidents except when we went from friends to this on home. That's right, darling, you're the one I want. Paper rings, in picture frames, in dirty dreams. Oh, you're the one I want. In the winter, in the icy outdoor pool, when you jumped in first, I went in too. I'm with you, even if it makes me blue. Which takes me back to the color that we painted your brother's wall. Honey, without all the exes, fights, and flaws, we wouldn't be standing here so proud. So, kiss you once cause I know you had a long night. Kiss you twice cause it's gonna be alright. 3 times cause you waited your whole life. Shiny things, but I'd marry you with paper rings on. That's right, darling, you're the one I want. And I hate accidents except when we went from friends to this on home. That's right, darling, you're the one I want. Paper rings, in picture frames, in dirty dreams. Oh, you're the one I want. I want to drive away with you. I want your complications too. I want your dreary Mondays. Wrap your arms around me, baby boy. I want to drive away with you. I want your friends were the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I've read all of the books beside your bed. The wine is cold like the shoulder that I gave you in the street. Cat and mouse for a month or 2 or 3. Now I wake up in the night and watch you breathe. Kiss me once cause you know I had a long night. Kiss me twice cause it's gonna be alright. 3 times cause I waited my whole life.